tuh. Nah, jadi kalau dikatakan klan ya itulah, klan itulah. Apa syarat diterimanya? Pertama, keturunan itulah. Dan di dalam keturunan itu terkenal dengan bahwasa mereka punya jin. Itu yang disebut bujin, berjin. Bujin. Bujin. Jadi artinya keluarga itu, kerabat itu, kaum itu yang mereka memiliki jin nenek moyang sejak zaman dahulu turun-temurun dan bergelar. Ada gelar-gelarnya. Itulah syarat pertama yang tak boleh dilanggar mereka. Jadi kalau kita sakit gila, kena ayan, kemudian penaung, ketawa-ketawa sendiri, dan nak berobat sama mereka, ditolak. Ditolak dulu. Tapi bukan berarti ditutup pintu untuk sama sekali tidak bisa. Siapa tahu kita yang datang itu, Bu, masih keturunan itu, gitu. Nah, ada proses nanti dukun yang melakukan asitepa namanya. Asitepa itu rasi tepa. Tepa itu pakai sirih. Nah, tapi rasi ini level lah, tingkatan di dalam keluarga. Menurut saya bukan tepa makan sirih, tapi rasi tapak. Ini yang disebut dalam istilah buang lancang ini sakat badan. Sakat di macam di pohon kayu lah, sakat. Ternyata sakat itu tak singgah di dahan kayu aja, dia orang pun singgah sakat. Menumpang dia. Nah, itulah tempat jin tadi. Kalau seandainya penyakit ini bukan karena penyakit pengaruh perbuatan jin, tidak guna juga kata mereka diobati dengan buang lancang atau turun jin atau bujin atau turun hantu. Ada ya, jadi banyak nama. Itu nama-nama Melayu, turun hantu. Itu di dalam sket ada disebut turun jin. Itu kita dihulu rokan malam ini tahu nih turun jin kata orang. Kemudian bujin, buang lancang, dan itu adalah penamaan Melayu. Tapi kalau di orang Sakai disebut penamaan Melayu mereka sebut juga karena mereka sudah memeluk Islam, jadi sudah membawa Melayunya, penamaan Melayu, turun jin mereka pakai juga. Tapi asli mereka Bedeo, Dike, Bungkuayang, dan banyak namanya yang mereka punya. Jadi mereka lebih variatif lagi untuk penama-penama itu. Baik, itu yang Tapi kalau kita panjang-panjangkan fondasi struktur prima facie ini, lama lah kan. Habis waktu sini nanti kesal hati itu tak tersampaikan semuanya. Untuk sampai kepada semuanya, saya berusaha untuk mengambil hal-hal penting yang saya lihat, yang kita lihat sewaktu itu. Pertama, ini adalah rekonstruksi satu malam. Besoknya kita diberi wawancara, waktu wawancara dengan 5 informan. Yang pertama dulu. Artinya ini berat bagi orang yang tidak mengalami sama sekali, sehingga dia tidak punya referensi apapun. Jadi datang dengan 0 informasi untuk kajian ini gagal, pasti gagal. Artinya pilihan yang perlu dipakai adalah intertekstual. Kemudian yang perlu dilihat di situ adalah formula dan formulai. Formula itu bentuk awalnya dan formula itu bentuk pengembangannya berikutnya. Itu yang paling penting. Temuannya apa? Apa yang berbeda dari belian di talang mama, kemudian atau beliannya juga dipakai di Kalimantan. Orang-orang Dayak juga menyebut belian. Sebenarnya itu nama dewa belian itu. Nama dewa-dewa zaman dulu lah namanya belian. Yang kita temukan di situ adalah pertama, bahwasa pengobatan orang terkena jin itu diobati dengan jin juga. Nah,
Ini yang biasanya dilakukan orang Melayu sakit diobati dengan ketersediaan obat-obatan dan teknik-teknik yang ada di tanah Melayu itu juga. Orang terkena bisa ular misalnya, harus diobatinya dengan venom juga. Nah, ini struktur yang pertama. Penyakit kena jin ini biasanya ya gila-gilaan, kambuh-kambuhan, pemarah, ya macam-macam lah. Ketakutan, takut mati, takut ketemu orang ini segala macam. Jadi semacam penyakit psikologis. Ya, pergi ke psikiater atau konsultasilah kepada orang yang disegani atau apa yang bisa sembuh ya. Biasanya begitu, karena mereka tahu treatmentnya seperti apa. Tapi orang Melayu punya treatment khusus, ya ini turun jin, mengobati orang kena jin dengan treatment-treatment yang diajarkan oleh jin itu, kata mereka. Jadi cara-cara ini, syarat-syarat ini, peralatan-peralatan ini, dan teknis mitifikasi dan lain-lainnya, mitos yang dibangun di dalamnya itu ajaran jin. Jin itu yang mengajarkan. Jadi tidak dikarang oleh dukun atau usaha-usaha manusia, tidak. Jadi jin itu membuat perubahan dalam kebudayaan. Artinya kalau kita bercerita tentang jin sebenarnya juga di Melayu sebenarnya juga kita bicara tentang kebudayaan orang Melayu. Nah, temuannya adalah bahasa jin. Ternyata bahasa jin ini pernah diungkit oleh Maxwell dulu waktu dia menemukan naskah siri. Dia katakan orang-orang Melayu tak kenal lagi nih siri Melayu, Johor, Perak ini, karena dia memakai bahasa jin. Kemudian dalam skate juga, Magic Skate, di situ disebut juga bahasa jin dan ada daftar kata bahasa jin. Di penipahan mereka mengatakan orang yang ahli orang yang ahli mengetahui dan memahami serta menerjemahkan bahasa jin itu penghulu balai tadi. Dialah orang yang tidak boleh kemasukan jin. Menjadi penghulu balai tidak perlu harus memelihara jin. Walaupun dia tidak kerabat keluarga dukun-dukun buang lancang dan si sakit, penghulu balai harus ada. Artinya ada keterlibatan di luar klan itu tadi ya. Itu dia peran penghulu balai. Ini tidak ditemukan di dalam Bedeo. Tidak ada. Penghulu balai itu tidak ada dalam Bedeo. Walaupun istilah-istilah di Bedeo itu ada kemantan, ada bidunya, ada tua-tuahnya, ada batinnya, ada patihnya hadir di situ seperti itu. Di Kemantan, di Sakai dan Talang. Dan struktur formula yang dibuat di Belancang ini sama sekali tidak sama, tidak mirip dengan yang dipakai orang Sakai dan orang Talang. Kemudian bahasa jin ini akhirnya terlihat, jadi secara intertekstualitas bahasa jin ini berkembang di tengah orang-orang Melayu, dipakai sehari-hari. Hanya saja kita tak kenal lagi, orang-orang yang memakai bahasa jin juga tak kenal lagi bahasa jin. Ternyata setelah kita turun ke penipahan, akhirnya kita mengenal kembali bahasa hampir setiap hari. Orang-orang yang masuk dalam rimba, orang-orang yang mencari gaharu, orang yang mencari ikan dan lain-lain, dia menerapkan bahasa jin itu. Datuk misalnya untuk harimau itu bahasa jin. Temenggung misalnya untuk buaya itu bahasa jin. Tak boleh sebut buaya. Nah, itu apa sebut temenggung? Nah, itu bahasa jin. Nah, akhirnya kita nampaknya perlu buat kamus bahasa jin nih orang lain. Karena sangat melimpah sekali tradisi bahasa jin itu di tengah orang lain dan dipakai tanpa disadari. Jadi ada Maxwell, ada Skate yang berjasa, dan ada buang lancang untuk Rio mengingatkan kita kembali bahasa jin itu dipakai. Kemudian selanjutnya yang kita temukan apa? Pantun. Jadi ada struktur pantun yang unik dipakai oleh para dukun lancang ini. Mereka disebut orang jin dukun lancang. Mereka berpantun-pantun, penghulu balai berpantun-pantun. Tapi formulanya betul. Ada kalanya mereka pakai formula pantun standar maksudnya. Formula itu pantun standar. Misalnya apa guna berkain batik kalau tidak ada bunganya, apa guna beristri cantik kalau tak ada gunanya misalnya. Itu
formula. Tapi ketika dimainkan di belancang dengan lagu-lagu yang berbeda, formulaiknya mulai dipakai. Ada penambah-penambahan filler-filler di dalam itu, jadi formulaik itu berperan. Ini berlaku bagi seluruh pantun-pantun yang dilantunkan, didendangkan, dinyanyikan oleh orang-orang Melayu. Hanya saja temuannya adalah ketika orang-orang jin ini melantunkan pantun itu, formulaiknya jadi tidak dipatuhi lagi. Gitu. Jadi mereka suka-suka hati aja. Gitu. Seperti itu. Ya, namanya juga turun jin. Jadi semua jadi kacau, semua jadi betul. Strukturnya jadi tidak lagi seperti yang nampak oleh kita sehari-hari. Inilah ciri-ciri jin yang kalau udah masuk ke dalam tubuh seseorang biasanya jadi separuh sadar, separuh waras, separuh apa. Itulah yang dialami oleh dukun-dukun jin. Jadi banyak hal yang unik, fenomenal sewaktu turun jin itu, termasuk bagaimana mereka mengolah pantun yang hancur lebur, tidak jelas mana isi, mana bayannya, mana pembayangan dan lain-lain, istilah-istilah itu kan banyak. Jadi udah tidak jelas lagi. Nah, saya juga berpikir tuh, ini kacau balau ngobatin orang gimana nih jadinya nih. Ternyata itu yang diajarkan jin kepada dukun-dukun tadi, kepada penghulu balai tadi, ketidakteraturan. Jadi pengobatan dengan ketidakteraturan. Ini juga unik untuk dikaji. Jadi Bu, mohon maaf, karena kita juga tidak bisa memperdalam. Jadi banyak hal yang kita temukan sewaktu beliau itu, tapi kita tidak bisa memperdalam. Mungkin hanya sekadar laporan dokumentasi, laporan dokumenter. Saja setelah turun kemarin waktu silat itu, kita juga udah diskusi, ya kalau hanya sekedar laporan dokumenter, kayaknya ya standar-standar biasa ya, kita buat kajian dikit lah. Kajian sederhana, itu yang sudah kita coba lakukan sebagai laporan awalnya. Kemudian pertemuan yang selanjutnya adalah mitisisme, mitos dan mistik, mitisisme dan mistisisme. Itu juga, tapi kalau ini dibicarakan di sini juga nanti macam-macam teorinya ini, saya tutup aja. Itu temuan, tapi nanti bisa dibaca di tulisan seperti apa temuannya, karena itu terkait dengan asal usul mistik orang Melayu. Selama ini peneliti veteran itu menganggap mistik orang Melayu itu dari Hindu, Buddha, Pagan dan lain-lain, ternyata tidak. Oke. Kemudian yang kita temukan lagi adalah, saya coba ingat-ingat nih. Ada citra visual lancang itu. Ini kebetulan terakhir pula, karena saya tertarik dengan visual lancang kuning. Sampai hari ini lancang kuning itu terkenal. Tapi citra visualnya seperti apa? Banyak orang yang tidak bisa identifikasi seperti apa sih formal bentuk citra visual lancang kuning itu. Akhirnya di Siak kita menemukan miniatur. Kemudian miniatur itu mirip dengan lancang kuning dipakai untuk ritual belian. Akhirnya kita berpikir bahwa ada hubungan nih antara Siak dengan Panipahan. Ya memang ada hubungan karena hubungan sejarah wilayah kekuasaan. Tapi yang menarik adalah ada koin Romawi tahun 64 Masehi. Di situ ada dua citra visual perahu yang kita temukan hari ini. Pertama, lancang kuning itu seperti yang tergambar itu di dalam koin Romawi. Kemudian satu lagi citra visual perahu yang satu lagi itu seperti di Borobudur, di salah satu relief Borobudur. Jadi ada dua perahu kita di dalam koin 64 Masehi. Ini kan kalau dapat terakhir, kalaupun dapat pertama kali informasi seperti ini, interteks seperti ini, dukungan teks seperti ini, juga mungkin berat untuk membuat kajian. Itu sebabnya saya katakan bahwa
ya tidak mungkin untuk membuat kajian-kajian atas hal-hal yang belum pernah dikaji orang. Oh gila, menyiapkan data-data, menyiapkan teori-teori yang cocok, menyiapkan ini segala macam. Artinya ya kita mohon maaf bahwa kalau seandainya laporan awal kami ini kurang memuaskan, kurang struktur penulisan dan lain sebagainya, kekurangan kelemahan ini dan itu, tentulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu dulu untuk awal ini. Mudah-mudahan kalau saya ingat lagi nanti atau apa, saya minta diberi waktu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Silakan. Saya dulu. Kenapa saya mau dulu? Pembantaian. Bukan. Sebab saya yang paling sederhana pertanyaannya. Sebab saya lihat alhamdulillah tahu mana. Bapak nilai kami itu. Boleh bocor nilai itu. Panas itu keras ini. Memang dibayar untuk membantai kita. Jadi begini. Dan terima kasih, ini satu kajian menurut saya ini agak sangat menarik, kajian para jin. Nah ini Iya. dan saya berpikir tadi ini susah untuk mengkonkretkan lagi. Mengkonkretkan macam mana? Oke. Nah, jadi coba sama gini. Dan itu dulu pernah saya tuh waktu wartawan, saya itu diberitahu di Konsing itu waktu pas dulu itu sebetulnya perang dukun. Tapi nak membuktikan itu macam mana gitu kan? Nah, itu yang menjadi kalau ini. Dan di sini saya belum dapat tergambar tuh bagaimana cara orang tuh dia diobati. Saya belum dapat gambaran. Ini contoh begini, saya terbayang gini tadi apa Covid. Saya terbayang tadi itu, memang saya terbayang Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah itu kan dia kan sakit kan kepala dia bidak gitu. Ini